Apakah Anda masih ingat dengan Manohara? Diketahui, Manohara dulu sempat pacaran dengan Ardi Bakri, namun ia gagal jadi istri konglomerat. Bak berbanding terbalik dengan kondisi sang mantan yang tersandung kasus narkoba, Manohara kini justru hidup bahagia. Bukan rahasia lagi, sebelum menikah dengan Nia Ramadhani, Ardi Bakri memang sempat berpacaran dengan Manohara. Namun, kisah cinta putra konglomerat Abu Rizal Bakri dengan Manohara ini ternyata harus kandas di tengah jalan. Malah kini Ardi Bakri dengan sang istri, Nia Ramadhani, harus berurusan dengan hukum lantaran terjerat narkoba. Tak hanya kisah cintanya dengan Ardi Bakri kandas, kehidupan Manohara juga sempat pilu saat dipinang Pangeran Kelantan Malaysia. Kala itu, Manohara mengaku kerap disiksa dan dikurung suaminya, Tengku Fahri. Meski mengalami penyiksaan teramat, dirinya diancam dan terkurung di dalam istana megah. Puncaknya saat pihak kerajaan melarang Manohara bertemu dengan ibundanya sendiri, Daisy Fajarina. Hal itu tentu menjadi aneh bagi keluarga wanita bernama lengkap Manohara Odelia Pinot ini. Suatu hari, Manohara tampil di depan publik dalam tekanan. Ia memberikan kode penyiksaan dan permintaan tolong dengan cara tersembunyi. Hal itu dibaca oleh sang bunda, Daisy Fajarina. Dia bertindak cepat dengan menyewa tim pengacara hebat demi memulangkan kembali anaknya. Daisy Fajarina diketahui menggait dua kuasa hukum, Afrian Bonjol Bol dari OC Kaligis dan Associates, dan pengacara keluarga, Yuri Darmas. Setelahnya, Boy selaku pengacara yang ditunjuk Daisy Fajarina langsung melayangkan gugatan berdasarkan rekaman suara Manohara saat menelepon ibunya. Serta bukti fotokopian surat keterangan Dr. Naik El Tobing dan surat Manohara buat Tengku Fahri. Berkas-berkas tersebut dibuat saat Manohara kabur ke Indonesia, antara Oktober tahun 2008 sehingga Februari tahun 2009 silam. Bahkan dalam surat keterangan pemeriksaan mengungkapkan adanya kekerasan seksual yang dilakukan Tengku Fahri kepada Manohara. Bahwa Nyonya Manohara, berusia 17 tahun mengeluh diperlakukan dengan kekerasan oleh suami, misalnya dipaksa koitus berhubungan suami istri sewaktu haid. Akibatnya dia sedih dan bingung, beber Naik El Tobing. Tak cukup sampai di situ, usai dipaksa berhubungan saat menstruasi, Manohara juga mengaku jika dirinya mengalami penyiksaan lainnya berupa disundut rokok. Hasilnya, Manohara pun menang dan kembali ke pangkuan ibunya. Setelah sempat berkasus, akhirnya Manohara kembali ke Indonesia dan diterima masyarakat. Dia yang sejak awal adalah model, jadinya makin laris dan membawakan berbagai brand. Manohara juga membintangi sejumlah iklan produk. Belum lagi, ia pernah ikut mengadu nasib di dunia akting. Bahkan, Manohara juga sempat terjun ke dunia politik dan menjadi caleg. Saat itu, Manohara bersaing dengan Ahmad Dhani di daerah pemilihan Jawa Timur. Lama tak terdengar kabarnya, Manohara kini sudah mulai membuka hatinya. Tampaknya, ia menjalin hubungan asmara dengan pria dengan latar belakang tak main-main. Usut punya usut, Manohara menggandeng Aryan Arifin sebagai kekasih hati. Dipantau dari akun media sosial @aparatmati, Aryan Arifin merupakan seorang musisi yang dikenal sebagai pendiri dan vokalis grup hard rock Seringai. Melalui media sosialnya, Aryan Arifin pun sempat mengunggah potret menawan Manohara saat sang kekasih merayakan hari ulang tahunnya. Selamat ulang tahun cintaku, tulis dalam bahasa Perancis dalam unggahan pada tanggal 28 Februari tahun 2021. Sontak saja banyak yang mengomentari unggahannya. Bahkan banyak netizen yang meminta Aryan Arifin untuk segera menghalalkan Manohara. Tak hanya itu, Aryan Arifin juga mengunggah potret kebersamaannya bersama Manohara di media sosialnya.